Tolonglah layarku sekarang, aku sangat mencari. Saya sudah mencoba ke dalam. Proklamasi. Siaran radio ilegal awal kemerdekaan. Agaknya itulah ungkapan yang tepat yang dapat menggambarkan situasi yang terjadi pada masa itu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kecerdikan Sultan Syahrir dalam menyembunyikan radio kesayangannya. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir, salah satu penggerak kemerdekaan Republik Indonesia, mendengar berita yang dikumandangkan sebuah stasiun radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal ini menjadi sebuah angin segar bagi para tokoh, karena para tokoh nasional pada saat itu memang sedang menunggu saat yang tepat untuk meraih kemerdekaan. Berita dari stasiun radio itu tidak didapat Syahrir dengan mudah, mengingat semua siaran radio yang ada di Indonesia ketat diawasi dan dikontrol oleh Jepang. Hal ini dapat terjadi karena radio kecil milik Sultan Syahrir selalu ia simpan di kamar tidurnya, sehingga lepas dari pengawasan pemerintah Jepang. Hope of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita penting tersebut, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Syahrir. Maaf rumah saya begitu sederhana. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentuk Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Mari Bung Syahrir, kita berangkat ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan berita tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung. Terima kasih. Duduklah, Bung. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa, Bung? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendirian. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh bergerak gegabah. baiklah Bung, kalau begitu kita permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Silakan. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10 malam, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis dan Khairul Saleh dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Para golongan muda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi perubahan darah. Potonglah leherku sekarang, tak usah mencari. Sudah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kembali duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda meminta Soekarno melakukannya dan tidak melakukannya sendiri? Saya hanya ingin mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia dilakukan pada malam hari ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, contohnya seperti rakyat Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita menunggu Jepang memerdekakan kita sedangkan kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan Sekutu, Bung. Jika kita setelah merdeka, kita tidak bisa bertahan tanpa bantuan mereka, Bung. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Ayolah Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik bagi Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda semua, Bung. Tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian semua. Karena saya takut banyak lagi ada korban jiwa, Bung. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71 sekitar pukul 11:30 malam. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan cara seperti itu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawa keduanya pergi? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Mencuri mereka?
Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah engkau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kita pakai rumah Jauh Kisong. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jeo Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok subuh, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, Bung. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota, Bung. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara di Jepang masih utuh. Ini sudah dari sepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Waktu Anda sudah habis, Bung. Mari, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Mengapa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa aku punya anak dan istri, Bung? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa sangat ribut dan sangat banyak orang? Lihatlah Guntur. Sedari tadi ia menangis terus. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa pemuda-pemuda ini membawamu dan Hatta ke Rengas Dengklok, Kang Mas? Untuk menghindari Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Akankah kalian meninggalkan kami berdua? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kamu membawaku pergi, istri dan anakku harus ikut juga. Baiklah, Bung. Kami akan bawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang, Bu. Baiklah kalau begitu. Mari, Bu. Mari, Bu. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya, apa yang kalian mau sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Ya benar, Hatta. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita seperti itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka di atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang.
kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Ia ingin menemui Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi, aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak berhak untuk menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami, para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal, Bung. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya Bung? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan si Arif sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi sebelumnya saya tidak percaya Hatta. Baiklah kalau begitu. Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar itu, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian semua. Kang Mas, bolehkah aku dan Guntur pulang? Lihatlah Guntur, sedari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 tengah malam, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maida untuk membahas proklamasi. Tapi tunggu terlebih dahulu. Aku akan mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Silakan, Bung. (17 Agustus 1945 dini hari). Setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura menolak, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Suparjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana semua? Setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung.
kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, tanggal 17 Agustus? Sangat setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjarit bendera merah putih. Dia telah siapkan tiangnya. Siap, Bung. Tapi di mana tempatnya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Sebelum terjadinya proklamasi, Fatmawati pun menjarit bendera merah putih setelah Soekarno menyuruh Fatmawati menjaritnya. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah, lalu diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon, lalu mengucapkan pidato pendahuluan terlebih dahulu sebelum membacakan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam bangsa Indonesia ini. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekaranglah, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia
sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang tiba waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saya mendengar dari Potonglah leherku sekarang. Ayo Bung, ayo Bung, ayo Bung. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, bukannya Anda bertengkar. Belakang. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segala apa jangan lawan gitu deh. Harus bercanda. A few moments later. Mulai. Kadet. Baik, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan Sorry, sekarang saya udah nahan. Mama tuh nukar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Aku kengkena. Kayaknya kita tadi. Tapi ini kok kebuka. Sabar, ulang. Mengapa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Adit. Kamu seriusan? Boleh ngapain kita tuh? Jereng kedudik ke semua lu. Iya. No. Iya. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita seperti itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Gungdi ya,
Neng ramun bawa jorok aja no. Ulang. Diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau habis kata bilang 10 pagi tuh kita langsung bilang setuju gitu ya. Nah, aku betul. Ya setuju. Kalau 10 pagi ya ada. Kalau lagi bagaimana? setuju? Makanya orang setuju. Buat ada pagi nih. Raga semana Sabaran nih. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.